Makanya tidak sunnah namanya sholawat saja, sholawatan saja sudah mulai haram. Manakib apalagi, tahlilan apalagi, sholawatan walah pemainnya itu disebut mengada-ada. Dan ketika itu dipecah belah, semuanya orang itu menganggap bahwa itu adalah menyesatkan, itu dianggap bid'ah, itu dianggap bugot, itu dianggap Masya Allah. Kalau ini terjadi semuanya, udah Indonesia sudah tinggal nama lagi. Adat Indonesia sudah tidak ada, budaya Indonesia sudah tidak ada, namanya sudah bubar, bukan Indonesia lagi, namanya NII, Negara Islam Indonesia. Arya mirip Sugi Nur, bukan. Kalau Sugi Nur itu pakai janco, kalau saya enggak, saya pakainya bajingan. Kalau Sugi Nur ya janco, kalau saya bajingan. Mereka ini orang-orang bajingan, sama seperti ente itu bajingan. Ya suka menyamakan orang, padahal ton kelahirannya juga beda, bapaknya beda, ibunya beda. Ya nggak boleh seperti itu. Ya. Yang bangsat mereka itu memang bajingan. Nggak usah ngomong sama kadrun-kadrun itu pelan-pelan, santun-santun lah. Nah, kita bukan kelompok-kelompok kadrun guys, bukan. Paham? Apa cecek sisan gue musikil. Paham nih. Aku takut paham ngono lho. Paham Gus, ngono kan nyeneng ati wong aku ngomong ngene kuwi bermimil ket mau kudune iki mbok gatekno mbok lakoni. Wis penak man karo aku. Wes, ngono lho, Drun. Ya. Ya ingat, ada yang lebih berbahaya ketimbang khilafatul muslimin. Paham-paham ini pun sangat membahayakan untuk bangsa kita, untuk persatuan kita, untuk negara kita. Polisi pun harus sikap itu terhadap kelompok-kelompok Wahabisme yang sampai detik ini dibiarkan begitu saja. Ya. Lebih berbahaya daripada khilafatul muslimin. Kalau khilafatul muslimin kan konsepnya hanya ya untuk menegakkan, katanya syariat Islam, hanya menegakkan, kalau seorang ingin menghadirkan seorang pemimpin Islam, ya kan, hanya ingin penegakan sebuah sistem khilafah dengan konsepnya lain. Dan ada khilafah ala HTI, ada ala FPI, itu juga kata si Sakril kemarin yang Habib palsu itu. Ada khilafah ala HTI, ada khilafah ala FPI, ada khilafah ala ISIS. Alah, itu semuanya merucut, muaranya hanya jadi satu, ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Ya, hanya dipimpin oleh satu kekhalifahan atau satu kepemimpinan di dalam umat Islam ini, saudara. Sangat bahaya. Ya, jadi kalau seandainya ini dianggap ini sudah ramai, kemarin awal kan kita suarakan baru ramai ya. Awal-awal ini channel saya ini menyuarakan sampai saya kemarin itu emosi jengkel supaya apa? Cepat diatensi. Dulu ketika Habib Bahar saya itu juga atensi juga sama, supaya apa? Gemes gitu loh. Ketika ada ujaran-ujaran kebencian, TNI itu direndahkan sama seorang Habib Bahar bin Smith, makanya saya marah-marah. Ayo kalau seandainya nggak ada hukum, ayo tak tembak kepalanya. Itu sengaja saya ngomong menumbalkan diri biar apa? Gemes gitu loh, jengkel. TNI kok diperlakukan seperti itu? Seorang jenderal kok diperlakukan seperti itu hanya kepada orang siapa? Seperti Bahar bin Smith. Ya, dia sang residivis yang berapa kali masuk penjara. Coba bayangkan. Hanya diinjak harkat martabatnya Tentara Nasional Indonesia. Keluarga saya juga banyak TNI, sama. Bahaya orang-orang. Makanya kalau tidak ini nggak ada hukum, tak tembak itu kepalanya. Ayo Bapak polisi pinjem pistolnya. Sebetulnya apa? Rasa amarah, jengkel gitu. Kalau ini bukan negara hukum, tak tembak. Bener itu. Kalau nggak ada hukum, untungnya kan ada hukum, makanya saya berani ngomong begitu. Untung ini negara hukum, makanya saya ngomong begitu. Kalau saya nembak beneran ya nggak mungkin, apalagi dia ngakunya cucu Nabi, ya kualat aku. Kualat, Drum, ngawurmu. Nah sekarang, sama halnya seperti kemarin, di channel ini pun saya korbankan diri, saya marah-marah sengaja. Supaya apa? Atensinya itu biar cepat. Masa ada orang yang konvoy kayak begitu? Seolah-olah itu memberitahu kepada umat. Ini kan perpecahan, kebangkitan seorang khilafah. Apa-apaan itu? Kalau polisi nggak nindak, kasih pinjem beceng sini tak bedil ndase siji-siji. Saya sampaikan seperti itu supaya apa? Biar rame. Biar rame. Biar rame. Kalau sudah rame menjadi atensi. Kan tahu sendiri saya itu wali medsos.
Maka kalau saya sudah marah-marah berarti genting. Ini harus diatensi, bahaya. Ngono lho, Drun. Aku nek wis nesu-nesu nggawa pistol, nggawa beceng, masalahnya kan saya bukan polisi. Masalahnya kan saya bukan perampok yang punya senjata api gitu loh. Makanya ketika saya marah kadang-kadang itu gemes gitu, keceplosan. Kalau memang polisi nggak berani tangkap, sini kasih saya beceng tak bedel sirai suci-suci. Itu kan apa, jengkel. Supaya polisi kalau melihat saya itu, waduh iya juga ini, daripada nanti Arya nekat nutupin detil dari Rusia, lebih baik wah saya polisi tak bertugas aja lah. Akhirnya kan polisi langsung cepet langsung itu, ayo diburu semua, buru diburu, tangkap satu, rame. Kompas TV semuanya menyiarkan tentang Khilafatul Muslimin. Apa? Supaya biar tahu rasa kelompok-kelompok seperti itu. Sekarang ditindak sampai ke markas pusatnya Khilafatul Muslimin. Di situ dugaannya ada dana miliaran yang diduga juga operasionalnya Khilafatul Muslimin. Nah, dana itu dari mana? Itu harus diusut. Miliaran loh, miliaran diusut. Masalahnya apa? Saya nggak kebagian. Kecuali kalau dia bagiin saya dana-dana miliaran itu buat pondok saya, tidak masalah. Aku nggak ngomong kayak begini. Saya ngomong diusut Pak, usut sampai habis. Supaya apa? Supaya tahu jelas gitu loh itu dananya dari mana. Ya, ini bajingan orang-orang seperti itu. Ya, bilang aja demi konten itu mah nomor 100, nomor 200. Yang paling penting sekarang nyocot, bukan masalah konten saja. Nggak konten juga saya makan matamu. Konten dasar lu anak buah alumni pencot. Bukan masalah konten ini masalah menyuarakan. Satu menyuarakan, yang kedua menyuarakan kebenaran, yang ketiga mendapat pahala, yang keempat mendapat ini, yang kelima mendapat itu, yang terakhir mendapatkan AdSense dari YouTube. Ngono goblokmu, Drun. Kok ngomong kira sakui? Kok orang mikir gitu loh. Bodoh utek mikir ta, Drun. Kapan pintermu? Nyocot ngopi udut. Lemnya Sugi Nur, rokoknya kamera wani. Utekmu dipikir, saya ngomong kayak begini untuk kebaikanmu, gitu loh. Saya ngomong kayak begini untuk apa? Untuk masa depan anak-anakmu kelak. Ngono ki durung akeh, aku ki ngene-ngene ki wali. Nek wali ki ngomong kudu digugu. Lan ditiru nek iso. Ya, tapi sing apike nek pas aku deming ora bener ya aja ditiru goblokmu. Drun diomong bolak-balik. Wangel-angel tak wantem iso modar kowe. Kok diomongi kaya nggak usah komen yang tidak di sini. Ini channel saya, terserah saya mau saya apain. Mau saya ngamuk-ngamuk setiap hari, setiap malam kayak. Sudah kemarin ada yang nawarin duit 200 juta, saya tolak. Habisnya kan saya terima tuh 200 juta kemarin itu. Ikut itu apa politik kan lumayan. Tolak 200 juta. Kere meneh ora apa-apa, sementing walaupun kita miskin tetapi niat kita adalah tulus, baik insya Allah dibayar karo Gusti Allah. Ngono lho, Drun. Kupingmu dijembreng lu rasa ada butek iki. Jadi itu baru Khilafatul Muslimin. Ini belum yang paling berbahaya itu adalah kelompok-kelompok Wahabisme. Wahabi ini kelompok-kelompok ini lebih berbahaya daripada Khilafatul Muslimin. Ini bapak-bapak dari kepolisian, ya pemerintah, Bapak Polri, TNI ini perlu Pak, ini diperhatikan. Kalau memang belum ada regulasinya, atur Pak. Buat regulasi untuk mengatur itu semua. Orang yang mengasong-asong paham-paham yang menjajah semua yang namanya ada budaya yang ada di Nusantara. Ini sangat berbahaya. Digrogoti satu-satu, perkumpulan yang namanya manakib, yang namanya sholawatan, ini semuanya dibid'ahkan, diharamkan, tidak sesuai, diada-adakan, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tujuannya apa? Supaya perkumpulan-perkumpulan itu pecah. Keris haram, wayang haram, dan lain-lain termasuk musik haram. Tujuannya apa? Dan kita itu nggak bisa dugem, biar kita itu nggak bisa rebana, main rebana, dung, terus nasi daria kayak kan, musik-musik yang religi kan banyak sekali kan pakai musik. Mereka itu maksudnya supaya kita itu galau, biar nggak ada hiburan, biar stres. Itu kelompok-kelompok mereka, kelompok-kelompok Wahabi kan stres. Makanya tidak suka namanya sholawat saja, sholawatan saja sudah mulai haram. Manakib apalagi, tahlilan apalagi, sholawatan walah itu disebut mengada-ada. Dan ketika itu dipecah belah, semuanya orang itu menganggap bahwa itu adalah menyesatkan, itu dianggap bid'ah,
itu dianggap aduh bugot, itu dianggap Masya Allah. Kalau ini terjadi semuanya, udah Indonesia sudah tinggal nama lagi. Adat Indonesia sudah tidak ada, budaya Indonesia sudah tidak ada, namanya sudah bubar, bukan Indonesia lagi, namanya NII, Negara Islam Indonesia. Loh, itu penting, ini lebih berbahaya. Lebih berbahaya Bapak Polisi. Kalau saya sih bukan orang akademisi, ngomongnya nggak terlalu pinter, tetapi saya harap Bapak-bapak pemerintah, polisi itu paham apa yang saya maksud. Ini lebih berbahaya, sudah. Kalau ngeladun, bajingan gitu, diomongi bolak-balik nonton tiap malam tapi nggak pinter-pinter. Diomongi, walaupun saya ngomongnya itu celelean kayak begini kasar, tetapi hakikatnya itu baik. Tujuannya itu baik. Kenapa? Nek aku ngomongnya terlalu halus, kamu ngantuk. Kalau aku ngomongnya kayak ngene bajingan-bajingan kayak kue kan semangat. Wong kamu itu emang sukanya yang rusuh-rusuh begitu. Saya tahu karakter-karakter kalian itu seperti apa. Pengennya kalau saya marah-marah baru mau nonton, kalau saya ceramahnya halus-halus, bicara masalah kitab, masalah agama ngantuk. Kalau kamu kan ngono, Drun. Aku imbangi ngomong kayak begini. Bahasaku tak imbangi seperti bahasamu anak oraan kampungan seperti ini. Aku tuh soponone natural ya seperti ini, wayang ngopi-ngopi udut ya udut, dugem ya dugem, karaoke ya karaoke. Aku imbangi kowe asline. Hati nurani sih menolak. Saya tuh nggak pengen yang kayak begitu. Ngopi ya saya nggak pengen, ngerokok yang saya nggak pengen, dugem ya saya nggak pengen. Saya pengennya apa? Tidur, makan tidur, kelonan karo bojo. Bojone 6 kene bojo ayu, kene bojo nom kene ngono. Pengennya ngono Drun asline, orang ini iki udut ngopi ngoceh-ngoceh kesel asline, cok.